Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Sebuah cerita yang terinspirasi dari kisah seorang lelaki yang begitu mencintai seorang wanita, namun mengungkapkannya dengan cara yang tak wajar. Suara pintu berkarat berderi terbuka. Sejenak, lelaki berbadan gempal itu diam di depan pintu. Cuping hidungnya mengerut saat mencium aroma penguk yang menyeruak keluar dari dalam ruangan sempit yang minim cahaya. Dari tempatnya berdiri, matanya jelalatan menjelajahi seisi ruangan. Sesaat dia ragu, tapi akhirnya melangkah masuk. Di sana, di samping tempat tidur, dilihatnya ada sebuah kursi kayu yang terguling. Di atasnya menjuntai seutas tali tambang yang menggantung. Salah satu ujungnya terikat pada balok penyangga atap, sedangkan ujung satunya lagi membentuk simpul bagikan kalung. Dia langsung merinding, tapi fokus matanya kini berpindah pada lembaran kertas yang tersalib tersembul di bawah bantal. Sebuah tempat yang tak lazim untuk menyimpan benda semacam itu. Dirinya pun tergerak untuk mendekat. Diambilnya lembaran kertas itu yang ternyata jumlahnya lebih dari satu. Dia tertegun. Ada namanya yang tertulis di lembaran paling depan. Untuk Mas Koko. Isi tulisan lembaran itu. Rasa haru perlahan menjalar dalam hatinya. Lalu, dia membuka lembaran-lembaran kertas itu dan mulai membacanya satu demi satu. Surabaya 2014. Ratih, mungkin bagi kebanyakan orang hanyalah sekedar nama. Cuma sepenggal kata yang bisa terucap dalam satu kali hembusan nafas. Ratih, mungkin hanya salah satu dari sekian banyak nama yang mengisi daftar kontak panggilan dalam ponselmu. Tapi tidak bagiku. Bagiku, Ratih lebih dari sekedar itu. Ratih adalah keajaiban. Dia adalah satu dari jajaran bintang di langit. Dia adalah warna utama dari rangkaian warna pelangi. Dia adalah Dewi yang akan kubuatkan sejuta candi. Dia adalah Ken Dedes bila mana aku adalah Ken Arok. Ratih adalah hal pertama yang terlintas ketika aku membuka mata, dan hal terakhir yang terbayang sebelum aku beranjak tidur. Dia adalah ciptaan Tuhan paling sempurna yang mampu membuatku terkesima saat pertama kali melihatnya. Dari tempat dudukku di barisan belakang, di awal masa berbaju putih abu-abu. Kala itu tubuh ini bagi disengat aliran listrik saat melihatnya duduk di barisan depan dengan rambutnya yang indah terurai. Ketika dia menoleh, gerakannya seolah mengembuskan angin surga. Apalagi saat dia tertawa, seisi dunia seolah ikut bahagia bersamanya. Sejak saat itu tak ada yang lain. Segalanya hanya tentang Ratih, Ratih, dan Ratih. Betapa aku hanya bisa diam, membeku saat pertama kali bisa berdekatan dengan dirinya. Aroma wangi bedak bayi yang dipakainya seakan menjelma menjadi candu yang memabukkan. Ratih adalah bidadari yang hanya bisa kukagumi tanpa bisa kumiliki. Tak pernah cukup terkumpul nyali untuk bisa mengutarakannya tentang semua perasaan ini. Rangkaian kalimat cinta dari semua buku pujangga telah berlembar-lembar kusalin dan kutulis, namun tak pernah bisa sampai ke tangannya. Semuanya masih tersimpan rapi di bawah bantalku. Memangnya aku ini siapa sampai berani bermimpi untuk bisa memiliki dirinya? Aku hanyalah Supri, si hitam, kurus, bermata juling dengan gigi yang sedikit merongos.
anak yatim piatu yang hidup dari belas kasihan Mas Koko, tetangga sebelah sang pemilik bengkel motor. Tapi yang membuatku makin menggilai Ratih, justru dialah satu-satunya orang yang berkali-kali berdiri membela di saat aku hanya bisa terdiam pasrah, menerima semua ejekan dan cemoohan. Dia yang langsung menyirami hatiku dengan kesejukan saat dia berkata, "Kamu gak apa-apa," ucap Ratih. Dan sejak saat itu, hatiku berjanji untuk selalu menjaganya. Aku rela menjadi bayangannya. Tak akan kubiarkan siapapun menyakitinya, tak peduli siapa. Jono, si usil berbadan besar saja, sampai histeris ketakutan saat menemukan ular yang diam-diam kutaruh dalam tasnya. Siapa suruh dia berani mengganggu Ratih? Bahkan Pak Rustam, sang guru galak pun harus mandi keringat bersusah payah mendorong motornya yang sudah kubuat kempes. Akibat dia berani menghukum Ratih hanya karena datang terlambat. Jangankan Pak Rustam dan si Jono, bahkan sinar mentari pun akan kupadamkan bila berani membuat kulit Ratih terbakar. Dan berkat takdir Tuhanlah yang mengizinkan kami bisa terus satu kelas hingga lulus SMA. Dari hasil kelulusan itu adalah hari yang paling kubenci, karena akhirnya aku jadi tak bisa lagi melihat dirinya setiap hari. Masa sekolah pun usai. Kini aku cuma bisa menanti dirinya muncul keluar rumah sambil mengintip dari tempatku bersembunyi di kejauhan. Bahkan hari-hari selanjutnya, aku rela mencuri waktu di sela tetesan peluhku bekerja di bengkel motor Mas Koko, demi bisa pergi ke kampus Ratih, hanya untuk sekedar melihatnya bercengkrama bersama teman-temannya dari kejauhan. Hingga akhirnya tibalah hari itu, hari di mana aku merasa seperti ingin mati, hari di mana aku mendapat kabar kalau Ratih akan menikah. Seandainya saja itu aku, mungkin saat itu aku sudah terbang ke langit ketujuh untuk sejenak bersimpuh di kaki Tuhan, mengucapkan berjuta rasa terima kasih. Namun aku yang sadar diri akhirnya cuma bisa ikhlas saat mengetahui kalau Ratih akan menikahi Bambang, lelaki anak pengusaha kaya yang juga jadi teman kuliahnya. Tapi tak mengapa, walaupun berat, kurelakan dia untuk ikut menjaga Ratihku, karena aku yakin lelaki itu mampu membahagiakannya. Sesuatu yang tak bisa kuberikan dari hasil keringatku bergelut dengan sengitnya asap knalpot dan hitamnya oli di bengkel motor. Tapi ternyata aku salah. Ratih tak bahagia. Belum genap setahun usia pernikahan mereka, aku yang masih setia memata-matai Ratih yang kini tinggal di rumah mertuanya, mendengar mereka beberapa kali bertengkar hebat. Hingga akhirnya dadaku sesak, emosiku meledak-ledak, gigiku gemeretak. Dengan rahang yang mengeras ketika melihat Ratih ditampar oleh suaminya dan langsung menangis. Anjing! Berani-beraninya dia menyakiti Roro Jonggrangku. Tak akan kubiarkan manusia itu hidup, gumamku di dalam hati. 10 hari berikutnya, ketika malam telah larut, aku pergi ke tepian sebuah jalan yang sepi untuk bersembunyi, menunggu lelaki bangsat itu lewat, seperti kesehariannya yang telah kucermati. Dia nampak heran dan kebingungan ketika melihat ada batang pohon melintang yang menghalangi laju mobilnya. Seperti yang kuduga, dia langsung keluar dari mobil sambil ngomel-ngomel saat berusaha memindahkan batang pohon itu. Brak! Lelaki tak tahu diuntung itu langsung tersungkur ketika hantaman keras linggis menghujam belakang kepalanya sampai berdarah. Mampus! Tapi aku belum puas. Dia masih bergerak. Kuseret tubuhnya ke balik semak-semak. Kuhantamkan lagi berkali-kali linggis ke wajahnya hingga hancur tak berbentuk, untuk memastikan kalau dia benar-benar mati. Setelah yakin kalau dia sudah tak bernyawa, kubakar jasadnya untuk memastikan kalau tak ada sedikit pun jejakku yang tertinggal. Temuan jasad korban pembunuhan sadis langsung membuat wilayah itu geger. Dengan cepat, beritanya tersebar luas. Namun, berita semacam itu terlalu remeh untuk jadi berita pengguncang seantero negeri. Tentu saja, di zaman seperti ini, peristiwa itu hanyalah sekelumit kisah pembunuhan biasa yang hanya mampu bertahan beberapa hari, menghiasi kolom berita lokal sebelum akhirnya terlupakan.
Tapi tidak bagiku. Berhari-hari, aku tersenyum puas karena merasa telah mampu menunaikan tugasku menjaga Ratih. Aku, Mbak Sri Rama, yang telah berhasil membebaskan Dewi Sinta dari cengkraman tangan Rahwana. Aku bagikan kesatria berkuda yang melepaskan sang putri raja dari belenggu penguasa zolim. Memang sempat beberapa hari kulihat wajah Ratih merenung sedih, tapi aku yakin kalau itu hanyalah sementara. Sebelum akhirnya dia akan kembali tersenyum bahagia. Tapi ternyata aksi gilaku mulai menuai buahnya. Bukan karena ancaman kurungan jeruji besi. Mereka masih belum mampu mengungkapkan siapa pembunuhnya. Lagi pula, siapa yang bakal mengira kalau Supri si montir bengkel yang jadi biang keladinya. Tapi ini karma yang lain. Sejak aku menghabisi lelaki sialan itu, hampir tiap malam aku seperti dihantui oleh sosoknya yang menakutkan. Masih terbayang jelas dalam ingatanku, dalam malam lelahku sepulang dari bengkel. Saat itu aku seperti melihat sesuatu. Persis ketika aku baru saja membuka pintu, sosok tubuh hangus menghitam dengan wajah yang hancur. Dia mematung di sudut kamarku. Astaga! Seketika aku palingkan wajah, segera kembali menutup pintu. Keringat dingin keluar dari pori-pori. Jantung ini mendadak berdetak dengan kecepatan tinggi. Apa itu tadi? Apa aku baru saja melihat hantu? Gumamku. Tapi ku coba beranikan diri untuk kembali membuka pintu, lalu mengintip sedikit dari celahnya. Hatiku lega. Sosok menyeramkan itu sudah tak ada. Mungkin aku hanya salah lihat. Mungkin tadi hanya sekedar reaksi dari kombinasi antara rasa lelah dan perihnya perutku yang lapar, gumamku. Namun malam-malam berikutnya, diriku selalu dilanda rasa gelisah. Sosok menakutkan itu kembali muncul, seolah selalu ada di sudut sana. Dia mematung dengan tubuh hangusnya yang berbau sangit, serta wajahnya yang hancur dengan bola mata yang menggelantung keluar dari rongganya. Berkali-kali ku coba yakini kalau itu semua hanyalah ilusi belaka, hanya bayang-bayang dari rasa bersalah yang kini mulai datang menghantuiku. Tapi tidak, aku tidak salah. Dia yang salah. Dia pantas menerima ganjarannya, bentakku dalam hati. Tapi tetap saja, dia seakan tak peduli. Sosoknya selalu muncul di balik kegelapan. Dia bahkan tak bisa kuusir, walau telah berulang kali kubacakan ayat-ayat suci. Dia seperti ada di mana-mana. Sering dia muncul di sudut gelap, sesekali melintas di depan pintu kamar mandi. Bahkan aku bisa merasakan kehadirannya di balik punggungku di saat aku sedang tertidur. Sial, kini diriku jadi susah tidur. Setiap kali ku pejamkan mata, wajah remuknya seolah-olah berada persis di depan wajahku. Dia seolah ingin membuat hidupku jadi tak tenang, seakan ingin menumbuhkan rasa penyesalan dalam hatiku, hingga aku mau mengakui semua perbuatanku. Tapi tidak semudah itu. Selama dia tak bisa menyentuhku, peduli setan dengan segala kemunculannya. Walaupun kini dia selalu membayangi setiap gerak dan langkahku. Ku coba untuk mengabaikannya. Ku buang rasa takut itu jauh-jauh hingga kian lama aku kian terbiasa. Kini, aku tak sudi lagi menengok saat ku rasakan kehadirannya di sudut gelap. Biarkan saja dia terus begitu. Memangnya dia bisa apa? Dia pikir aku akan mati ketakutan. Enak saja, aku bukan penakut. Aku adalah Supri yang mentalnya keras ditempa hantaman nasib dan beratnya beban hidup, gumamku. Namun suatu malam, tanpa diduga-duga, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintuku dengan keras. Siapa? Aku merasa tak punya tamu yang sedang kutunggu, ucapku dalam hati. Aku tak langsung menjawab. Sejenak berpikir dan menduga siapa yang malam-malam begini ada di luar sana. Tak mungkin itu Pak Prapto, si rentenir rakus. Karena semua hutangku masih terus kubayar walau mencicil. Atau jangan-jangan itu polisi. Tapi rasanya mustahil. Perbuatanku terlalu sempurna untuk dapat dengan mudahnya mereka ungkap, pikirku dalam hati. Akhirnya dengan malas dan sedikit menggerutu, ku buka pintu sambil siapkan omelan
karena telah berani mengganggu waktu istirahatku. Setelah pintu terbuka, brak! Setelah pintu terbuka, mulutku melongo, tenggorokanku tercekat, mataku terbelalak, dan tubuhku kaku tak mampu bergerak. Ratih, apa ini mimpi? Ada Ratih berdiri di depan pintuku. Gumamku. Ratih, ucapku. Ratih datang dengan wajahnya yang tegang. Dia terlihat marah. Aku tak tahu bagaimana dia bisa sampai ke sini. Masih dalam rasa takjubku, belum sempat aku bertanya, dia langsung masuk ke dalam tanpa menungguku persilahkan. Aku masih tak percaya ini benar-benar nyata. Pri, tolong kamu jawab dengan jujur. Kamu kan yang melakukannya? Tiba-tiba, dia bertanya yang langsung membuatku kaget bagai tersengat. Astaga, bagaimana dia bisa tahu? Gumamku. Tapi, aku mencoba sembunyikan rasa gugupku sambil mengatur nafas agar aku bisa sedikit lebih tenang. Apa maksudmu? Tanyaku coba berkilah. Jangan mengelak, Pri. Aku yakin kamu pelakunya. Kamu pikir selama ini aku tak tahu kalau kamu tergila-gila padaku? Aku juga tahu kalau selama ini kamu selalu memata-mataiku. Bentak Ratih. Ratih, aku cuma... Bibirku berucap dengan gemetar. Aku juga tahu sejak dulu kamu selalu memberi pelajaran kepada setiap orang yang berani menggangguku. Tapi selama ini kubiarkan kamu begitu. Aku tak tega mengecewakanmu. Tapi itu bukan berarti kamu boleh seenaknya membunuh orang, ucap Ratih setengah membentak. Tapi Ratih, semua itu kulakukan untukmu. Aku tak bisa tinggal diam melihat dirimu disakiti. Apa aku salah? Ucapku. Ya jelas salah, Pri. Walau harus kuakui kalau Bambang itu orangnya kasar, tapi dia itu tetap suamiku. Dan kamu telah tega membunuhnya. Gila kamu, bentak Ratih. Lalu Ratih pun mulai menangis. Sesegukan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ingin sekali aku memeluknya agar dia bisa menumpahkan semua air matanya di dadaku. Tapi aku takut itu malah akan membuat dia makin marah. Lalu dalam tangisnya, tiba-tiba saja dia mengucapkan sesuatu yang membuatku terkejut, bagai mendengar suara sambaran petir. Pri, aku ini hamil. Sekarang bayiku akan lahir tanpa bapak. Ini semua gara-gara kamu, Pri, bentak Ratih. Ya Allah, Ratih, maafkan aku, isaku. Sudah, Pri, aku tak butuh ucapan maafmu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Sekarang kamu sudah mengaku. Akan kulaporkan semuanya pada polisi, balas Ratih lalu berbalik pergi. Aku segera mencegahnya. Aku tak mau dipenjara. Bukannya aku takut dengan hukumannya, tapi aku takut bila mana di penjara, aku jadi tak bisa melihat dirinya lagi. Dan itu sama saja membunuhku pelan-pelan. Tapi Ratih malah berontak. Dia menjerit meronta-ronta bagi kesetanan. Lepaskan, tolong, teriaknya histeris. Aku yang tak menyangka akan reaksinya itu, spontan mendekap mulutnya. Dengan tanganku berusaha untuk membuatnya diam, lalu memaksanya kembali masuk ke dalam kamar. Ratih meronta-ronta sekuat tenaga. Gerakannya yang makin liar membuatku semakin mengencangkan dekapan tanganku di mulutnya. Setelah beberapa saat, setelah sempat menendang-nendang, akhirnya dia pun menyerah. Gerakannya makin pelan, hingga akhirnya dia pun terdiam. Setelah segalanya kembali tenang, segera kulepaskan dekapan tanganku dari mulutnya. Tapi Ratih malah terkulai lemah, langsung tersungkur jatuh ke lantai. Ya Allah, Ratih, bagiku histeris. Ku guncang-guncangkan tubuhnya, tapi dia tetap diam. Ku tepuk halus pipinya, tapi dia tak merespon. Astaga, apa yang telah aku lakukan? Gumamku. Dengan tangan gemetar, ku coba periksa lengannya, denyut nadinya, juga hembusan nafasnya.
tapi semuanya tak ada. Enggak, Rati enggak mungkin mati. Dia cuma tidur. Dia kelelahan. Ku angkat tubuhnya dan segera ku baringkan di atas ranjang. Lalu ku duduk di sampingnya, siap menjaganya sampai dia kembali bangun. Namun setelah sekian lama, Rati pun tetap diam. Dia tak kunjung bangun. Tubuhnya pun mulai dingin. Aku mulai panik. Aku tak tahu harus berbuat apa. Yang ada dalam otakku hanyalah perintah untuk kabur. Segera ku kemasi barang-barangku, berniat pergi sejauh mungkin meninggalkan tempat ini, kemanapun jadi. Tapi ketika ku lihat Rati yang terbaring di sana, betapa aku jadi tak tega. Aku tak mungkin meninggalkan dirinya begitu saja. Lagi pula, apa aku sanggup bila nanti tak bisa melihat dirinya lagi? Tidak, aku tidak sanggup. Akhirnya, aku kembali duduk. Coba menenangkan diri, sejenak menjernihkan pikiranku yang sejak tadi keruh. Tapi dalam diamku, mendadak sosok menyeramkan itu kembali muncul, berdiri mematung di sudut sana, menebarkan aroma daging yang terbakar. Bangsat, bisa-bisanya dia muncul di saat-saat kritis seperti ini. Spontan, kurai asbak di atas meja dan kulemparkan saja ke arahnya. Brak! Suara asbak yang mental menghantam dinding. Tapi dia tak bergeming. Dia tetap di situ. Dia mematung, seolah mengejekku, yang kini kebingungan dalam situasi serba salah. Sial, bodoh amat. Silakan saja berdiri di situ. Dasar setan sialan, bentakku. Aku tak lagi menggubrisnya. Kembali merenung sembari memegangi kepala. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba terbesit sebuah gagasan cemerlang, seolah wahyu yang turun dari langit. Segera kubungkus tubuh Rati dengan selimut. Kulirik jam dinding, pukul 22.30. Sejenak kuintip keluar untuk memastikan segalanya aman. Suasana nampak sepi. Hanya ada suara jangkrik yang terdengar saling bersautan. Bagus. Dengan motor servisan bengkel yang kebetulan kubawa pulang, diam-diam aku pergi membawa tubuh Rati yang telah nyaman berada di jok belakang motor. Sepanjang jalan sepi, tak henti-hentinya mataku jelalatan liar mengawasi setiap jengkal jalan yang kulalui. Akhirnya, aku telah sampai di tempat tujuanku, sebuah pabrik oli oplosan yang telah lama terbengkalai. Tempat di mana biasanya dulu aku berdiam diri merenung seusai mengalami bullying. Segera saja kuturunkan tubuh Rati dari jok motor, lalu kubopong ke area belakang pabrik untuk segera kumakamkan. Tapi mendadak hatiku bimbang, sejenak jadi galau. Kalau tubuh Rati terkubur, bukankah aku malah jadi tak bisa melihat dirinya lagi? Ah, bodoh, ini bukan ide yang bagus, pikirku. Aku terduduk di tanah, kembali berpikir sambil menerawang ke atas. Lalu tiba-tiba kembali turun wahyu. Segera kubuka kembali selimut yang membungkus jasad Rati. Lalu kubopong tubuhnya yang semakin dingin ke satu sudut di mana teronggok sebuah mobil rusak berkarat, dan kuletakkan tubuh Rati di bagasi belakangnya. Aku berharap tak akan ada orang yang mampu menemukannya. Walaupun lambat laun jasadnya bakal membusuk, aku yakin aromanya akan tersamarkan oleh bau tak sedap dari tempat penampungan sampah yang tak jauh dari tempat itu. Di keesokan harinya, terdengar kabar bahwa Rati menghilang. Semua keluarganya sibuk mencari. Tapi Rati yang rupanya pergi tanpa pamit membuat mereka kesulitan untuk mencari jejaknya. Hampir setiap hari, diam-diam kukunjungi jasad Rati, memandanginya sampai puas, sesekali mengajaknya ngobrol. Sesuatu yang dulu cuma bisa aku impikan. Walaupun tubuhnya mulai membusuk, menebarkan aroma tak sedap, aku tak peduli. Rati tetaplah Rati. Aku akan selalu menyayanginya, bagaimanapun kondisinya. Namun, malah terdengar isu miring yang dihembuskan oleh pihak keluarga mertuanya Rati. Mereka berkoar-koar kalau Rati telah kabur sama pacar gelapnya. Bangsat, goblok. Tega-teganya mereka berpikiran seperti itu. Dasar keluarga jahanam, mulut comberan. Langsung timbul niatku untuk memberi mereka pelajaran.
Aku tak rela kalau nama Ratih dicemooh seperti itu. Kini dalam kamarku, aku pastikan kalau segalanya telah siap. Sudah terbayang dalam benakku, rumah keluarga sialan itu dilalap amukan si jago merah. Aku sengaja menunggu hingga tengah malam demi lancarnya aksi balas dendamku. Namun baru saja aku beranjak untuk pergi, entah dari mana, tiba-tiba kulihat Ratih duduk di atas ranjang. Wajahnya nampak murung. "Ratih, Ratih," panggilku. Dia tidak menjawab, cuma hanya diam dengan tatapan mata yang kosong. Segera ku taruh kembali tas berisi semua amunisi, lalu perlahan mendekati ke arahnya. "Ratih, izinkan aku untuk memberi pelajaran pada keluarga terkutuk itu. Gak apa-apa kan?" tanyaku pelan sesaat setelah aku duduk di sampingnya. Namun dia tetap diam, cuma menunduk dengan wajah yang sedih. Dan itu sudah cukup bagiku untuk mengurungkan niatku. Sebab dari diamnya, aku yakin Ratih tak setuju dan aku tak mau membuatnya kecewa lagi. Sejak hari itu, sosok Ratih selalu hadir. Dia sering duduk di atas ranjang, sesekali menemaniku makan. Bahkan beberapa waktu ikut berbaring di sisiku saat aku tidur. Indahnya. Walaupun dia tak pernah bicara, tapi bagiku ini sudah lebih dari cukup. Aku tak berani meminta lebih darinya, gumamku. Namun semua kemesraan itu seringkali terusik oleh kehadiran sosok angus berwajah hancur yang kadang mengganggu. Tapi biarkan saja, biarkan dia berdiri di sana dan iri melihat kemesraan kami berdua, biar tahu rasa. Kujalani hari-hari baru penuh energi. Bagaimana tidak, selepas lelahku seharian bekerja, ada Ratih yang setia menantiku di rumah. Kini aku bisa merasakan kebahagiaan seorang lelaki yang telah beristri. Tak lupa juga kusambangi jasad Ratih yang kini makin rusak. Ku bersihkan tubuhnya dari debu dan kotoran yang menempel. Ku singkirkan ulat dan belatung yang coba menggerogoti jasadnya. Segalanya berjalan sesuai harapan. Bahkan lebih baik dari yang kuduga. Aku bagai memiliki dua Ratih. Satu terbaring di bagasi, satu lagi menunggu di rumah. Luar biasa. Tapi pada suatu hari, segala yang telah sempurna jadi hancur seketika. Tubuh Ratih yang ditemukan oleh seorang pemulung. Tentu saja, berita temuan jasad Ratih kontan menggemparkan wilayah itu. Polisi pun turun tangan, lalu membatasinya dengan pita plastik kuning, hingga aku tak bisa mendekat. Akhirnya, aku cuma bisa geram mengepal sambil menyaksikan dari kejauhan saat jasad Ratih dibawa pergi. Sialan, kini aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Ada satu sisi dalam hati ini jadi kosong saat menyaksikan jasad Ratih dikubur. Rasanya ingin kugali dan kucuri saja jasad itu. Namun aku tak mungkin melakukannya. Aku takut justru akan jadi masalah baru. Akhirnya dengan hati gundah, aku pun pulang sambil berharap sosok Ratih tetap ada menantiku di rumah ketika aku kembali. Tapi harapan tinggal harapan. Seiring jasadnya yang telah disempurnakan, sosok Ratih di rumah pun ikut menghilang. "Ratih, Ratih, jangan tinggalkan aku, Ratih," panggilku. Aku menjerit meratap, memanggil-manggil namanya, berharap dia muncul kembali. Tak terbayang bagaimana aku bisa menjalani hidup ini tanpa dia. Tapi ratapanku sia-sia. Ratih tak kembali. Namun aku yakin Ratih masih ada. Jangan-jangan dia sedang keluar. Barangkali dia sedang cari angin karena bosan terus di dalam, gumamku. Aku segera pergi mencarinya. Ku cari di sepanjang jalan, ku cari dekat sekolahan, hingga akhirnya ku temukan dia sedang belanja di pasar. Syukurlah. "Ratih, kamu sedang apa? Ayo kita pulang," pintaku pada Ratih yang nampak kaget ketika ku sapa. Tapi Ratih seperti tak suka dengan kemunculanku. Dia nampak kaget dan langsung marah-marah. Siapa kamu? Mau ngapain?" bentak Ratih.
Aku cuma tersenyum mendengar omelannya. Dia semakin cantik bila sedang marah begitu. Tapi ketika aku ingin mendekatinya, dia malah mundur ketakutan, lalu berlari pergi menjauh. Ratih, Ratih, kamu mau kemana? Teriakku memanggilnya sambil terus berusaha mengejar. Tolong, tolong, ada orang gila, jerit Ratih histeris sambil terus berlari. Gila, kamu gila. Iya, betul, aku tergila-gila sama kamu. Aku terus mengejarnya, yang berlari ke arah kerumunan orang yang langsung mencegahku untuk mendekatinya. Pergi sana, dasar gila, bentak salah satu dari mereka. Plak! Sebuah tamparan keras kulayangkan ke mulutnya yang lancang itu. Tapi itu justru malah memancing emosi orang-orang di sekitarnya yang langsung mengeroyokku dengan brutal. Sudah, nanti bisa mati dia. Sebuah teriakan menghentikan hujan pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi mendera tubuhku. Aku meringkuk kesakitan di atas tanah. Tapi semua rasa sakit ini seolah tak berarti ketika kusadari kalau Ratih telah menghilang. Ratih, kamu di mana, Ratih? Panggilku. Setiap hari, ku nantikan kemunculan Ratih di pasar. Kutunggu sejak pagi hingga tengah malam. Panas dan hujan, aku tak peduli. Beberapa kali sempat aku melihatnya. Tapi saat aku dekati, wajahnya malah berubah jadi wajah orang lain. Tapi itu tak menyurutkan tekadku untuk terus menantinya. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, tapi Ratih tak kunjung datang. Yang ada malah Mas Koko yang berkali-kali menyusulku ke pasar dan membujukku untuk pulang. Tapi rayuannya itu tak mampu membuatku bergeming. Lagi pula, aku sedikit kesal padanya. Dari cara bicaranya, seolah aku ini sudah gila. Aku tidak gila. Aku hanyalah seseorang lelaki yang setia sedang menantikan kekasihnya kembali. Tapi nampaknya dia tak mengerti, gumamku. Namun penantian ini malah membuatku jadi berpikir, jangan-jangan Ratih sedang menungguku di istana kami. Iya, pasti itu. Kenapa tidak terpikirkan sejak dulu? Bodohnya aku telah membuatnya selama ini menunggu, gumamku. Akhirnya dalam kamarku, kini aku menatap berdiri di atas kursi, tepat di depan simpul tali yang tergantung. Tapi aku bukan orang yang tak tahu sopan santun. Sebelumnya telah kutuliskan ucapan pamit dan terima kasih untuk Mas Koko atau siapapun yang akan menemukan pesanku ini. Dan juga kusisipkan catatan kisahku ini agar semua orang tahu bahwa pada suatu masa pernah ada seorang lelaki yang begitu mencintai seorang perempuan lebih dari segalanya. Selamat tinggal dunia, selamat tinggal penderitaan. Aku akan pergi menyusul ratuku untuk bersanding bersamanya di singgasana. Tak ada yang pernah tahu kapan cinta akan datang dan kapan dia akan pergi. Tapi bagiku, semenjak cinta itu datang, dia tak pernah pergi lagi. Cinta itu bernama Ratih. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.